Kesejahteraan untuk pegawai atau karyawan adalah merupakan aset terpenting di dalam satu perusahaan ataupun dalam satu instansi pegawai ya. Nah, karena merupakan aset terpenting, maka karyawan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, atau pegawai harus dijaga, jangan sampai karyawan atau pegawai itu beralih pindah ke perusahaan lain. Apalagi kalau seandainya karyawan atau pegawai itu dedikasinya bagus. Ya. Artinya dia bekerja dengan baik. Kemudian bisa menguntungkan perusahaan ataupun bisa menguntungkan instansi, lembaga. Maka harus dijaga. Artinya dijaga di sini tadi dikatakan jangan sampai si karyawan tersebut pindah ke lain hati. Maksudnya apa? Pindah ke perusahaan lain. Nah, dalam rangka menjaga aset tersebut yang berupa karyawan atau SDM, maka perusahaan berusaha untuk menyenangkan atau memberi fasilitas yang bisa memacu semangat daripada karyawan atau pegawai tersebut. Salah satunya dengan apa? Dengan memberi kesejahteraan. Iya kan? Dengan cara memberi kesejahteraan kepada pegawai. Untuk konsep kesejahteraan itu sendiri banyak orang mendefinisikan. Ya, definisi berdasarkan para ahli ataupun definisi secara umum. Siapa yang tahu apa itu kesejahteraan pegawai? Tunjuk tangan. Atau ibu tunjuk. KM. Apa KM? Kesejahteraan pegawai adalah menurut Undang-Undang Nomor 3 2013-2003. Ibu tanya Eka. KM. Apa KM? Yang lain yang bisa ngacung. Ya, nama Rapita, silakan. Nabila, silakan. Apa Nabila? Menurut Undang-Undang Nomor 13. Baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau menurut para ahli, salah satunya penggabean. Retno mana? Sebutkan Ret. Oh, izin si Retno. Siti Melina. Mana Siti Melina? Ya. Apa katanya? Kesejahteraan pegawai itu. Di awal Ibu sebut pegawai dikenal sebagai keuntungan mencakup semua jenis pengadaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada pegawai. itu menurut penggabean apa hasibuan Ibu mintanya? Penggabean. Nah, itu. Ada lagi menurut hasibuan, kesejahteraan merupakan balas jasa yang lengkap berupa material atau non material supaya karyawan merasa sejahtera fisik maupun mental.
sehingga produktivitas kerjanya akan meningkat. Jadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Ya, selain menjaga supaya tidak pindah ke perusahaan lain. Gitu. Tujuan umum dari kenapa karyawan atau pegawai diberi kesejahteraan. Kemudian jenis-jenis kesejahteraan itu apa saja? Kesejahteraan itu ada berbentuk kesejahteraan secara langsung dan ada secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung seperti apa? Ini yang paling depan. Secara tidak langsung maksudnya apa? Dan contohnya. Ya. Nah, itu beberapa contoh kesejahteraan tidak langsung yang bisa dirasakan oleh karyawan. Yaitu bisa berupa balas jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan terhadap karyawan. Yaitu satu, perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Misalnya apa? Tunjangan pengobatan, terus rencana pensiun, tunjangan hari tua. Nah, tunjangan kematian ada nggak? Nah, itu salah satunya tunjangan hari tua atau pensiun juga sama. Kemudian program pelayanan pegawai. Misalnya ada beasiswa pendidikan, fasilitas pembelian konseling. Nah, itu tunjangan atau kesejahteraan secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga tadi pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time off benefit. Contohnya apa? Istirahat, dikasih waktu makan, itu juga sama termasuk kesejahteraan. Coba kalau karyawan seharian tidak dikasih istirahat, tidak dikasih makan, ya pasti akan pindah ke perusahaan lain, ya kan? Itu termasuk kesejahteraan. Atau penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh, ya. Penghargaan itu tidak harus berbentuk piala, ya, piagam, tapi dengan cara memberikan ucapan selamat kayak gitu juga termasuk penghargaan, ya. Apalagi ditambah dengan berupa kompensasi berupa material, misalnya uang. Itu lebih lagi, ya, penghargaan seperti itu lebih lagi akan meningkatkan produktivitas daripada karyawan atau pegawai. Contohnya kemarin kita dapat prestasi, ya, kita dapat penghargaan dari semua orang misalnya, ya, dalam bentuk ucapan, ya. Dari pimpinan dapat enggak? Ya begitulah, tidak ada penghargaannya, cuma oh iya gitu aja. Itu juga karena laporan, karena ibu laporan bahwa kita dapat prestasi, tidak ada kompensasi, ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mematahkan semangat kita untuk berprestasi. Mudah-mudahan kedepannya lebih berprestasi lagi dan akan lebih diperhatikan lagi sekolah kita, jurusan kita. Amin. Ya, gitu ya. Itu beberapa kesejahteraan secara tidak langsung. Selanjutnya kesejahteraan secara langsung. Seperti apa kesejahteraan secara langsung? Tasya, mana Tasya?
Apa Tasya? Kesejahteraan secara langsung berupa gaji atau upah yang dibayarkan berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Biasanya gaji diberikan setiap bulan, sebulan sekali. Kalau kesejahteraan langsung mah di mana-mana pasti ada ya. Di perusahaan apapun pasti, di lembaga apapun, di instansi apapun, di organisasi apapun yang melakukan kegiatan usaha pasti akan memberikan kesejahteraan secara langsung berupa gaji. Nah, orang bekerja itu kan pengen dapat itu. Ya, kompensasi berupa gaji. Adapun insentif yaitu penghargaan yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerjanya semakin tinggi dan sifatnya tidak tetap sewaktu-waktu. Ya, kalau karyawannya ada prestasi atau karyawannya bekerjanya lebih baik dari yang lain, dikasih insentif. Atau misalnya kalau di perusahaan itu ada namanya lembur ya. Ada lembur kan? Namanya lembur itu bekerja di luar jam kerja. Itu pasti ada insentifnya. Kesejahteraannya berupa insentif. Tambahan upah, tambahan gaji. Ya. Nanti kalian akan merasakan kalau sudah di luar kalian keluar dari sekolah ini menjadi karyawan atau menjadi pegawai, pasti akan merasakan bagaimana kesejahteraan yang diperoleh setelah kalian bekerja. Kalau orang yang mempunyai kualitas atau mempunyai kemampuan atau mempunyai keterampilan, pasti banyak orang yang membutuhkan. Ya enggak? Pada saat dia bekerja di satu tempat, dia merasakan kesejahteraannya kurang baik, pasti dia akan mencari lagi perusahaan yang lebih baik, memberi kesejahteraannya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutup-tutupi bahwa kesejahteraan itu memang nomor satu bagi karyawan. Ya kan? Dia bekerja pasti ingin punya kesejahteraan itu, baik berupa gaji ataupun insentif yang lainnya. Ya. Ya, terbukti ya, Ibu punya teman, dia seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Ya, artinya dia berkualitas lah gitu ya. Setiap kali dia melamar pekerjaan pasti diterima. Ya. Kemudian akhirnya kan kalau melamar itu suka ditanya mau gaji berapa gitu ya. Dia mentargetkan gaji sekian. Tinggi ya. Karena apa? Dia merasa memang dia bisa gitu. Berkualitas. Perusahaan mau membayar berapapun karena itu merupakan aset perusahaan. Tadi Ibu katakan di awal. Ya, karyawan itu adalah aset perusahaan yang bisa memberikan keuntungan. Sehingga dia setelah bekerja di satu tempat, dia merasa kesejahteraannya kok seperti ini, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dia pindah lagi ke perusahaan lain. Ternyata perusahaan-perusahaan lain pun sudah ngincer karena dia memang berkualitas. Dia berani memberikan tarif sekian lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Ya, makanya kualitas seseorang itu ya memang sangat dibutuhkan. Ya. Orang yang berkualitas itu pasti di mana-mana pun pasti dia akan laku, mencari barang mah laku dijual gitu ya, berani gitu. Makanya ya kalau misalnya kita pengen bekerja, jangan membeli pekerjaan, harusnya kita yang dibeli oleh perusahaan. Paham nggak? Membeli pekerjaan paham nggak maksudnya? Nyogok. Ada yang seperti itu. Banyak sekarang mah. Karena apa? Dia tidak pede, tidak percaya diri dengan kualitas dirinya. Iya enggak? Karena dia tidak mampu bersaing dengan yang lain. Gitu. Makanya kalau seandainya kalian pengen bekerja,
ya ingin dibutuhkan oleh perusahaan, ya tingkatkan dulu kualitas kita, kualitas diri kita, keterampilannya, kemampuan kita apa melamar pekerjaan itu. Tanya diri sendiri. Jangan yang berbicara uang. Kalau kita membeli pekerjaan nggak akan bener, ya nggak? Diawalinya aja udah membeli, ya pasti akan pingin kembali kan? Gitu. Selain secara ekonomi juga tidak benar, secara agama pun tidak benar. Yang disogok dan yang menyogok hukumannya apa? Neraka. Ya enggak? Makanya kalau bekerja nanti kalian, kalau setelah lulus kalian mau bekerja, tunjukkan kemampuan diri, jangan nyogok. Ya. Kalau udah diawali dengan nyogok, sudah tidak halal. Nanti dimakan oleh kita, oleh anak, ya oleh siapa yang dengan saudara kita. Jadi darah, jadi daging, itu udah nggak benar nanti kesananya. Ya kan? Awali dengan yang baik, sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu di tempat yang itu, kalian berarti harus dari bawah dulu. Kalau misalnya kita memang kemampuan dirinya masih kurang, ya bikin kita ini berkualitas. Bagaimana caranya? Sekolah lagi, kursus, cari keterampilan-keterampilan yang bisa kita lakukan, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ya, saat ini kan eranya digital ya. Nah, latih kemampuan kalian dalam bidang digital. Banyak yang membutuhkan, ya, atau yang lain. Kalau kalian setelah lulus ini tujuannya untuk mencari kerja, ya. Nah, kalau misalnya saya mau menambah keterampilan atau kompetensi saya sesuai dengan jurusan saya, ya sekolah lagi yang lebih tinggi. Ya, udah nggak mampu, nggak ada biayanya, sekolah sambil bekerja bisa. Ya, capek. Ya itu namanya perjuangan. Perjuangan.